Ada 6 langkah prosedur kesulitan belajar. Kesulitan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang sukar, sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku. Sasu sayangku tetap dengan sasu cintaku tetap dengan jago dengar sapu hati ini. Hanya ada aku yang saya miliki. Satra mau ada kata bisa, yang saya mau untuk tetap bersama. Jangan kau pergi, tinggalkan saya tetap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make to channel DR Gusti MPD. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan mengkaji tentang prosedur diagnosis kesulitan belajar. Itu saya akan join kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang cantik, Ajak kenalan. enak dipandang mata, dan tak lupa keilmuannya tentang proses diagnosis kesulitan belajar sangat mumpuni untuk kita dengarkan. Jangan lupa kunjungi di channelnya juga di mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Itu jangan skip supaya kita memperoleh ilmu pengetahuan tentang diagnosis kesulitan belajar bagi anak-anak kita, siswa-siswi kita, peserta didik kita yang sedang dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Langsung kita ke materi. Cek cus. Dukungannya jangan lupa subscribe Like, and comment. share, and share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara sebuah proses diagnosis kesulitan belajar, maka kita harus tahu bagaimana proses pembelajaran pada anak didik kita, pada siswa-siswi kita, pada peserta didik kita. Prosedur kita mendiagnosis kesulitan belajar pada anak didik kita, maka kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya secara kuratif dan secara frekuentif. Ini kedua hal ketika sedang terjadi dan bagaimana sebelum terjadi permasalahan kesulitan belajar pada siswa-siswi kita, anak didik kita, peserta didik kita, supaya kita bisa menentukan langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan untuk menolong, membantu anak didik kita, peserta didik kita, supaya bisa seimbang di dalam proses pembelajaran, tidak ada yang terkendala oleh apapun yang sedang dihadapi oleh siswa-siswi kita. Itu perlu langkah-langkah yang konkret di dalam proses prosedur diagnosis kesulitan belajar bagi anak didik kita. Untuk itu, kita harus bisa memberikan langkah-langkah yang objektif di dalam membantu kesulitan belajar pada siswa-siswi kita. Untuk itu, kapan kita membantu siswa-siswi kita yang sedang kesulitan belajar? Yakni jawabannya sebelum remedial.
Kenapa sebelum remedial? Karena kita harus mengetahui jenis-jenis apa yang dihadapi oleh siswa-siswi kita di dalam kesulitan belajar. Apa penyebabnya sehingga nilainya rendah? Item-item mana yang perlu kita bantu sehingga anak didik kita ketika remedial sudah dapat mengatasi proses pembelajaran. Ada 6 langkah prosedur kesulitan belajar. Yang pertama adalah identifikasi masalah kesulitan belajar. Kita harus mengidentifikasi terdahulu bagaimana proses pembelajaran yang terjadi pada anak didik kita. Bagaimana processingnya ketika dalam proses belajar. Aktifkah anak didik? Pasifkah anak didik? Kita harus mengetahui bagaimana absensi anak didik kita. Sehingga dengan kita mengetahui keaktifan dari anak didik, kita dapat menggolongkan apakah anak ini sering bolos, sering absen, ataukah anak ini rajin. Kalau dia anak ini rajin, tetapi nilainya kurang bagus, berarti perlu dibantu di item-item ini. Mungkin anak didik kita mengalami kesulitan belajar di bagian yang ini. Iya. Tetapi sebaliknya, apabila anak didik kita memang sering tidak aktif dan absennya banyak alfa, maka ini berbeda lagi penanganannya di identifikasi permasalahan. Berarti anak didik ini harus kita aktifkan kembali supaya mengikuti proses belajar dengan baik dan benar. Maka mungkin ada persoalan-persoalan yang harus kita bantu untuk pemecahan. Disinilah yang harus kita tekankan di dalam proses faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Minggu yang lalu sudah kita bahas faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua adalah meletakkan bagian mana yang anak didik kita mengalami kesulitan belajar. Kita harus mengadakan pemetaan bagi siswa-siswi kita yang mengalami kesulitan belajar. Di bagian-bagian mana, di item-item mana, di sub-sub bagian yang mana, di ruang lingkup yang mana yang anak didik ini mengalami kesulitan belajar. Kita adakan pemetaan, baru kita analisis, kita simpulkan. Oh, ternyata anak didik kita kesulitan di bagian yang ini. Contohnya demikian. Yang ketiga, menentukan jenis-jenis penyebab kesulitan belajar itu sendiri. Apa jenisnya yang dialami oleh peserta didik kita, oleh siswa-siswi kita di dalam proses pembelajarannya. Di manakah anak didik kita mengalaminya kesulitan? Apakah di bagian yang internalnya atau di bagian yang eksternalnya? Maka pembagian-pembagian ini harus jeli. Kalau dia di bagian psikis, maka kita harus lihat apakah di panca inderanya, apakah di fisik yang bagian mana, atau di psikologisnya, di bagian mana. Kenapa tidak ada bakat, tidak ada minat, apakah di IQ-nya, apakah tidak termotivasi, atau di bagian eksternalnya, sosialnya, di alamnya, sehingga anak didik tidak mengalami kenyamanan di dalam proses pembelajarannya. Maka inilah yang perlu ditentukan oleh seorang guru di dalam mengetahui jenis-jenis kesulitan belajarnya beserta orang tua wali murid, karena sekarang proses pembelajarannya secara daring. Perkiraan adanya bantuan belajar di dalam proses remedial. Maka anak-anak didik kita, sebelum kita adakan remedial, maka kita jelaskan kembali bagian item yang mana yang belum dikuasai, yang belum dimengerti. Maka kita ulang lagi supaya anak didik kita mengetahui bagaimana pembelajaran yang sedang dilakukan dan itu yang dianggap oleh peserta didik kita, siswa-siswi kita mengalami kesulitan belajar. Di bagian itulah kita adakan pengulangan kembali supaya dimengerti oleh anak didik kita secara intens. Kelima, menetapkan prosedur, langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak didik kita. Disinilah seorang guru mengadakan observasi kepada anak didik kita. Apalagi pembelajaran daring di era sekarang ini. Maka siswa-siswi kita, anak didik kita membutuhkanlah pendamping di dalam proses pembelajaran. Karena tidak bisa bertatap muka langsung dengan gurunya, maka terkadang anak didik kita mengalami kesulitan ingin bertanya kepada gurunya. Gurunya asik-asik saja di dalam memberikan soal-soal latihan,
pada anak didiknya belum mengerti apa yang dipelajari hari ini, apa yang harus diketahui oleh anak didik belum memahami secara detail, lalu diberikan tugas, maka tidak akan nyambung apa yang dikerjakan oleh siswa-siswi di dalam proses pembelajaran daring itu sendiri. Maka proses inilah perlu diketahui oleh seorang guru bagaimana membantu siswa-siswinya agar terlepas dari kesulitan pembelajaran itu sendiri. Dan yang keenam, yang terakhir adalah tindak lanjut dari semuanya ini. Kalau sudah melewati prosedur-prosedur keenam hal ini, maka seorang guru dapat menyimpulkan anak didik kita perlu dibantu di bagian ini untuk menyelesaikan kesulitan belajar yang ada pada siswa-siswi kita atau peserta didik kita, sehingga peserta didik kita dapat mengatasi kesulitan belajar dan kembali mengikuti pembelajaran dengan normal beserta kawan-kawannya, sehingga pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan, yang membahagiakan, tidak membuat anak didik stres di dalam proses pembelajaran. Kalau guru bisa mengadakan prosedur diagnosis kesulitan belajar, maka akan mempermudah wali murid, anak didik mencapai cita-citanya. Waktu itu kita dengarkan juga mahasiswi kita untuk menyampaikan langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurul Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memberikan layanan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang sukar, sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang dari tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Maka, kesulitan belajar adalah gangguan yang dialami oleh seseorang terhadap proses belajarnya, karena beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga berakibat pada prestasi belajarnya. Nah, kesulitan belajar yaitu ditandai dengan adanya seseorang yang tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, sulitnya seseorang untuk memahami materi pelajaran. Kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha lebih giat untuk dapat mengatasi hal tersebut. Nah, masalah kesulitan belajar yang sering dialami oleh para siswa di sekolah yaitu merupakan masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Apalagi pada masa sekarang ini, masa pandemi, anak-anak diharuskan untuk belajar di rumah saja, otomatis pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran daring atau melalui online, sehingga dalam penyampaian materi guru melewat online, bisa melalui WhatsApp atau melalui Zoom. Namun, semenjak pembelajaran di rumah saja melalui online, banyak siswa yang mengeluh dan merasa kesulitan dalam belajar, seperti kurang memahami materi. Dan dalam pembelajaran online ini, siswa banyak mengeluh mengalami kesulitan belajar, di mana siswa merasa terbebani oleh banyaknya tugas, kemudian tidak memahami materi yang diberikan oleh guru mapel. Terlepas dari hal tersebut, kesulitan belajar memang menunjukkan pada kelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam penggunaan kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar atau dalam bidang matematika. Salah satu jenis kesulitan belajar yaitu ada slow learner atau lambat belajar, yang terjadi pada siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Nah, kesulitan belajar tersebut, faktor penyebabnya itu ada dari faktor internal, yaitu faktor dari siswa itu sendiri seperti labilnya emosi, kemudian kurangnya intelektual, kemudian ada terganggunya alat-alat panca indera seperti penglihatan, pendengaran, dan lain-lain.
Dan ada dari faktor eksternal seperti di lingkungan keluarga ada ketidakharmonisan di dalam keluarga itu, seperti anak yang broken home atau orang tua yang sering ribut. Kemudian ada faktor kehidupan ekonomi, lalu ada faktor teman permainan ataupun faktor di lingkungan sekolah. Kemudian ada cara mengatasi kesulitan belajar yang paling umum, yaitu meningkatkan motivasi. Dari orang tua itu sendiri memberikan motivasi kepada anaknya agar anaknya tidak selalu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian melengkapi sarana belajar, membuat rangkuman, skema, dan catatan bagi pelajaran yang dianggap penting dan sulit. Kemudian mengatur waktu belajar. Nah, di saat masa pandemi sekarang ini kan siswa-siswa itu untuk belajar dari rumah. Pembelajaran melalui daring tentunya akan mengalami kesulitan belajar yang sangat kompleks sekali, seperti siswa yang kurang memahami materi yang diberikan oleh guru, kemudian siswa yang merasa terbebani oleh adanya tugas-tugas, kemudian ada yang mengalami hambatan dengan sinyal. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut bisa dengan cara jika kita tidak paham dengan materi, kita bisa bertanya kembali kepada guru mapel masing-masing. Kemudian jika kita tidak memiliki sinyal yang cukup, kita bisa berusaha dengan mencari sinyal ke tetangga atau ke teman kita yang memang memiliki sinyal yang lancar. Kemudian dengan tugas kita bisa kemudian berkaitan dengan tugas kita bisa mengkomunikasikan kembali dengan guru mapel yang bersangkutan untuk mempertimbangkan kembali dengan tugas-tugas yang diberikan. Mungkin cukup seperti itu. Memang dalam keadaan seperti ini mau tidak mau kita harus menerima adanya belajar di rumah, kemudian kita mengalami kesulitan tersebut mungkin masih bisa diatasi dengan ada orang tua juga perlu untuk ikut serta dalam mengawasi pembelajaran anaknya, apalagi sekarang di rumah orang tua terus bisa mengawasi anaknya yang belajar maupun bisa membantu untuk mengatasi kesulitan belajar anak. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatasi kesulitan belajar dengan langkah-langkah yang konkret dan objektif agar anak didik kita tidak menjadi korban di dalam proses pembelajaran, sehingga minimal anak didik kita bisa belajar seimbang dengan teman-teman yang lainnya, sehingga tidak ada istilah ketinggalan pembelajaran. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, fastabul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.